Di tempat terpisah, Anoki Dominico, pemeran Alfi, mantan orang kepercayaan Baskara dan kini dipekerjakan oleh Alisa di sinetron Cinta Yasmin, mengajak tim Gospot untuk mengintip barang-barang apa saja yang ada di mobilnya ketika jeda syuting. Penasaran seperti apa isi mobil yang sudah Anoki anggap sebagai rumah kedua itu? Benarkah ada barang-barang yang wajib dan tak pernah tertinggal selalu ada di dalam mobilnya? Oke pemirsa Gospot, kembali lagi bersama gua Anoki Domi yang berperan sebagai Alfi di Cinta Yasmin. Jadi gua sekarang lagi di lokasi syuting Cinta Yasmin di daerah Cibubur. Nah ini sekarang kayaknya tim Gospot nih pengen tahu apa aja yang ada di dalam mobil gua. Jadi ya udah, ayo. Ya kebetulan gua dari BSD nyetir sendiri. Nah ini mobil gua tapi ya kotor ya, karena belakangan kan tiap hari hujan, jadi ya mau nyuci jadi kotor-kotor lagi, makanya ya kotor. Oke kita masuk. Iya jadi ya di mobil ini memang sebenarnya jadi rumah kedua gua lah ya, karena memang di dalamnya itu kayak misalnya ada alat-alat make up. Jadi gua meskipun laki tapi emang menyediakan dan emang make up sendiri. Gini-gini nih, tuh. Alat-alat make up, terus ya parfum, dompet segala macam. Kacamata kalau lagi lagi panas ya kan. Udah keren belum? Ya kalau di belakang ya lebih ke kursi buat nunggu-nunggu kalau misalnya di lokasi yang nggak ada kursinya itu kadang suka bawa kursi, terus emang nyediain sepatu-sepatu pantofel. Kalau ini sih buat berantakan lagi ya. Ya pokoknya ini kayak misalnya pantofel 2, terus kayak sepatu-sepatu pergi. Ini sebenarnya kayak sepatu-sepatu kayak gini, kalau misalnya ada adegan gua lagi nyamar di adegan tuh, itu kadang pakai sepatunya sepatu bebas kayak gitu. Dan ternyata satu sepatu yang memang selalu ia bawa kemanapun ia pergi dan sengaja ia taruh di dalam mobil. Berperan sebagai orang kepercayaan alias bodyguard Alisa mengharuskan Anoki berpenampilan gahar dengan kostum serba hitam. Lantas, adakah cerita di balik pembelian sepatu tersebut? Benarkah sepatu tersebut merupakan sepatu yang ia beli dari hasil syuting pertamanya? Favorit sih ini sih, Converse. Ya ini sih sebenarnya udah zaman dari gua kuliah ya. Dan beli ya lumayan lah harganya. Jadi paling disayang gitu. Dan emang awal mula masuk MNC udah pakai ini. Gitu. Mungkin sekarang kan emang bajunya setelah Anak Jalanan itu kan ke Cinta Tanpa Karna. Bajunya segala macam, sepatu kan lebih ke pantofel, jadi nggak dipakai. Ini pun juga kan sepatu pantofel juga. Sementara itu, pusaran konflik besar yang melibatkan keluarga Cakradinata masih terus bergulir, apalagi setelah kepergian Kayla untuk selama-lamanya karena ulah Rangga sendiri. Niat hati ingin melenyapkan Romeo justru di saat bersamaan ada putri kecilnya di dalam mobil tersebut. Namun bukan Rangga namanya jika tak bersiasat demi menutupi kejahatannya dengan menyalahkan Romeo. Puncak konflik itu terjadi ketika Romeo akhirnya ditangkap oleh polisi. Tentu saja, suasana dalam kedukaan itu menjadi pelik dan tegang. Ini orangnya, Pak. Mas Rangga, serius kalian ngelaporin aku ke polisi? Jadi kemarin kalian pergi itu untuk ngelaporin Romeo ke polisi? Aku benar-benar nggak nyangka kalian setega ini sama Romeo. Kita lagi berduka loh. Udah kamu diam aja. Silakan Pak, bawa Pak. Ma, bentar. Ma, gini. Aku emang di mobil itu, Ma. Aku yang nyetir. Kalian dalam mobil, tapi ada truk nabrak aku dari samping, Ma. Bukan aku yang lalai dalam bawa kendaraan. Udahlah Romeo, kamu diam. Ini proses hukum yang harus dijalanin. Romeo anak Mama juga kan? Mama sendiri yang adopsi Romeo. Kenapa Mama tega banget sama Romeo? Ya karena Romeo sudah membuat Kayla jadi celaka. Udah itu aja. Udahlah, Romeo itu hanya anak pungut. Dan dia pantas mendapatkan ini semua. Dengan kejadian ini justru akan menjadi misteri baru yang akan membuat konflik mereka akan menjadi lebih seru lagi dan lebih relate lagi gitu.
Tentu saja penampakan Romeo ini membuat Yasmin mencium gelagat adanya pihak lain yang memanfaatkan situasi untuk menjebak Romeo. Karena keyakinan itulah Yasmin mencoba menyelidiki, meski usahanya untuk mencari kebenaran tak semudah membalikan telapak tangan. Aku juga sayang sama kamu. Tapi aku pasti akan baik-baik aja di sini. Yasmin, aku nggak enak sama yang lain. Aku takut yang lain keganggu, Yasmin. Gak mau sayang, aku akan mencoba cari cara supaya kamu bisa keluar dari sini. Iya, aku tahu. Jadi Yasmin, aku punya teman di dalam dan dia kasih tahu semua yang terjadi sama Romeo di dalam. Jadi maksud kamu? Sulit buat Mas Romeo untuk menyatakan dengan saya. Kamu tahu kan pas kejadian dulu Pak Pras ngebunuh ibu aku dan dia pun ngebayar saksi. Bisa jadi orang-orang di balik ini semua juga kerjaan Bu Ajeng sama Rangga. Kamu tahu kan, Bu Ajeng sama Rangga juga mencoba untuk menyingkirkan Romeo terus. Tapi sampai saat ini ya itu yang akan menjadi misteri bahwa siapa nih sebenarnya, apa nih di balik kecelakaan ini sebenarnya gitu. Antara Ajeng sama Rangga ini apakah bekerja sama atau enggak?